Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Mak sore Bu siang, Bu. Yani. Oke, sore juga, Bu Nia. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, saya baik dan sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah, seperti yang terlihat ya, masih sehat, bisa ketemu Bu Nia, bisa berbagi mungkin. Iya, Oke. Alhamdulillah ya Bu ya. Oh iya Bu Nia, tumbenan nih, ada apa nih? Iya ini Bu, ada yang mau ingin saya sharingkan ke Bu Yani nih. Kayak Bu Yani Boleh. cocok nih. Cocok ya Saya, jadi psikolog ya? iya, saya mau sharing Bu. Oke deh, boleh, boleh, boleh. Kalau Bu Nia percaya, silahkan Bu Nia. Gimana? Apa masalahnya? Gini Bu Yani, akhir-akhir ini beberapa minggu belakangan ini loh Bu, Mhm, saya kewalahan dalam mengelola kelas. mhm. Saya ini kan, gurunya mengajar 2 mapel loh, Bu, 2 mapel sekaligus, terus Oh, 2 mhm, tingkat, mapel mhm, IPA dan mapel prakarya. Nah, mmm, murid-murid saya ini nih riuh banget di dalam kelas, Bu. Eee, mhm, ada beberapa orang anak yang memang sukanya ngobrol melulu sama kawan sebangkunya gitu. mhm, Padahal kan saya ini lagi semangatnya ngajar ini loh, Bu. Jadi mhm, saya iya betul. rasa sulit sekali nih menarik perhatian beberapa orang anak yang suka ngobrol di kelas ini. Gitu Bu Yani. Oh gitu ya. Jadi, kita ini mau diskusi gitu ya tentang gimana sih pengelolaan kelas di kelas 7 yang riuh tiap harinya, apalagi Ibu 2 mapel, 2 tingkat gitu ya, Bu, ya? Iya benar sekali Bu Yani. Saya ini kan seperti jadinya seperti guru yang belum mampu menarik perhatian murid jadinya kan. Murid ini hobi sekali ngoceh gitu. Heeh. Mhm, Diamnya cuma mmm. sebentar. Paling pas saya tegur mereka diam. Terus saya jalan ke depan lagi ngobrol lagi gitu. Oh gitu ya Bu nih ya. Jadi ingin murid yang suka heboh atau ribut di kelas itu bisa fokus perhatiannya pada saat Bu Nia memberikan pembelajaran gitu ya. Iya, bener Bu. Ini saya ingin murid-murid saya ini kan aktifnya berbicara dengan teman sebangku ini kan dia fokusnya ke saya pada saat belajar gitu. Jadi kalau dia fokus ke saya saat belajar kan dia nggak ngomong sama kawannya. Jadi kelas kan nggak ribut gitu Bu. Oke sih memang susah juga ya Bu ya, kita udah berusaha menyampaikan pelajaran tapi siswa nggak perhatian, kayaknya kan nggak nyambung gitu ya Bu ya. Oke, jadi Benar. tujuan Bu Nia ini ingin murid yang nggak fokus itu, yang hobinya ngobrol, yang hobinya Ya. menggibah gitu ya dengan teman sebangku, bisa mengendalikan dirinya dan bisa konsentrasi penuh dan fokus, pada pelajaran saat sedang berlangsung gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Saya maunya kelas ini kan bisa saya kelola dengan baik. Terus semua murid ini tertarik dengan pembelajaran saya dan belajarnya dengan perhatian yang penuh gitu. Oke. Mindfulness. Mindfulness, iya. Jadi Iya, Ibu Nia ini ingin di akhir pembicaraan kita ini, Ibu nanti mampu mendapatkan atau menemukan strategi ya untuk mengelola kelas dan menciptakan suasana belajar di kelas yang kondusif. Gitu ya Bu ya kira-kira ya? iya Bu, benar sekali. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bu Nia sendiri, pengelolaan kelas yang kondusif itu seperti apa yang Ibu Nia idam-idamkan, yang Ibu Nia inginkan di dalam kelas gitu, Bu? Ya, kita ini kan menurut saya ya Bu, kita Mhm. sebagai pendidik yang mengajar di kelas, otomatis nih kan kita ini berperan nih sebagai pemimpin ya dalam pembelajaran. Benar, Jadi ya. saya mau lakukan pembelajaran itu sesuai dengan rencana saya. Jadi saya semangat nih ke kelas nih sesuai dengan rencana. Oh nanti saya mau begini begini di kelas. Nah murid-muridnya maunya antusias dengan penuh kesadaran,
berdiskusi dengan baik dengan rekan sejawatnya nanti pas momen diskusi gitu. Itu maunya saya, Bu. Oke, itu luar biasa sekali, Bu, misi Bu Nia sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Oke, Bu Nia, selama pembelajaran, apakah murid-murid yang hobinya ngobrol itu dengan teman sebangku selalu gitu, Bu, setiap pertemuan? Sebenarnya tidak, Bu. Ada di pertemuan sebelum-belumnya sih, tidak terlalu heboh sekali. Mhm Eh, mhm. tapi pada saat saya masuk materi baru ini baru terasa ini Bu, jadi agak semakin heboh entah kenapa itu heboh Mmm. heboh dia Bu. Mhm mhm. Oh gitu ya, Bu, ya. Kalau Ya, misalnya kita rating nih, dikasih poin 1 sampai 10, kira-kira ratingnya berapa ini, Bu, kondisi pengelolaan kelas Ibu? dari kondisi belakangan ini saya kayaknya belum maksimal rating saya mungkin sepertinya di poin 7 Bu. Jadi saya ingin sekali meningkatkan lah Bu. Oke, kalau menurut saya poin 7 tuh nggak jelek sih ya, Bu, ya, tapi kan kita sebagai guru tentu ingin yang lebih maksimal gitu, Ibu, ya. Jadi Ya, kita ingin selalu berusaha meningkatkan ya grade benar tadilah yang dari 7 benar. mungkin bisa jadi kalau bisa 10 gitu ya, Bu, ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, Bu Nia ngajar di kelas 7 mapel IPA ya. Berapa kelas ya, Bu, ya? Jika dibandingkan sama kelas-kelas yang lain, apakah emang kelas itu yang paling heboh atau gimana, Ibu? Saya ngajarnya di kelas 7, IPA-nya 3 kelas, Bu. Kelas 7 Mhm. D, E, F. Nah, yang agak heboh ini kelas 7 F, Bu. Saya memang agak Mmm, kewalahan karena pertemuannya pas sekali 1 jam sebelum istirahat, 1 jam setelah istirahat. Ya, seperti itu. Jadi di pertemuan kedua juga begitu. 1 jam sebelum sholat zuhur, nah 1 jam lagi setelah sholat zuhur. Jadi ini salah satu juga kendala bagi saya Bu mengelola kelas. Jadi kita kembalikan lagi kan kesadaran murid ini untuk menyiapkan kelas kembali, menarik perhatiannya kembali kan butuh strategi lagi. betul betul Tapi betul betul. saya masih bingung di sini, Bu. Mhm mhm. Sebenarnya strategi yang jitu itu, Bu, siapa yang menciptakan, Bu? Kalau kita pikir-pikir ya, Bu, karena kita pemimpin pembelajaran tadi, ya yang menciptakan ya kita sebagai guru kan, Bu, ya, guru di kelas. Jadi Mhm. memang kita harus merancang pembelajaran itu, dengan matang gitu, Bu. Oke, betul, baik sekali. Karena sebenarnya yang melakukan perencanaan pembelajaran itu kan kita sebagai pemimpin pembelajaran ya, Bu, ya. Iya. Menurut Ibu, apa yang bisa direncanakan agar suasana kelas kembali kondusif, siswa tertarik dan fokus saat belajar, bahkan mereka bunyi bel istirahat itu nggak mau keluar gitu, Bu, kira-kira, bagaimana? Memang itu yang saya impikan, Bu. Jadi Mhm, maunya seperti itu, gini, sepertinya saya harus merencanakan dengan matang lagi model pembelajaran saya itu yang harus inovatif. Jadi bisa menarik perhatian mereka yang hobinya ngobrol dengan teman sebangku tadi, sehingga kelasnya lebih kondusif. Jadi mereka itu kan betah di dalam ya, Bu, ya. bagus sekali, Bu. Terus kira-kira apa yang akan Bu Nia lakukan untuk mengatasi pengelolaan kelas yang kurang kondusif ini, Bu? Apa ya, Bu, ya? Saya ini harusnya kan mengajak murid untuk lebih aktif. Terus saya akan mengajak murid lebih fokus. Lagi saya terus mungkin jenuh kali ya. Jadi saya harus variasikan ice breaking kali ya Bu. Jadi Mmm, konsentrasinya itu bisa kembali lagi. Terus kesempatan anak-anak yang atau murid-murid yang suka ngerumpi tadi ini kan sudah teralihkan. Jadi saya kasih ice breaking yang membuat mereka itu lebih lebih apa lagi ya, lebih merasa mereka itu ada interaksinya dengan saya gitu. oke, iya iya, bagus, Bu. Nah, kira-kira kapan, Bu Nia itu mau mulai action gitu, mulai melakukannya itu?
Ya, kalau mau melakukan otomatis nanti saya lakukan sekarang kan anak-anak lagi ujian Meet nih, Bu. Jadi Mhm. saya setelah Meet ini benar-benar saya kayaknya mau, mencobakan saya rencanakan semenarik mungkin rencana pembelajaran saya ini biar, saya pengelolaan kelasnya lebih bagus dan lebih kondusif lagi gitu, Bu. Oke, bagaimana Bu Nia bisa memastikan semuanya ini bisa berjalan lancar, Bu? Saya kan tentu harus menyusun ya, Bu, menyusun rencana strategi pembelajaran dan, refleksi semua kegiatan-kegiatan pembelajaran saya, Bu. Jadi saya tulis kelemahan-kelemahan dalam penerapan strategi pembelajaran, terus, untuk nantinya saya perbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Oh iya betul, Bu. Terus siapa yang perlu dimintain dukungan, Bu? Kalau mengenai dukungan, saya tentu berdiskusi dengan rekan satu KKG ya, Bu, dengan Mhm. rekan sejawat. Di sekolah ada guru IPA, terus kalau prakarya tentu dengan prakarya saya berdiskusi. Nah, saya juga diskusi nih Bu dengan guru penggerak Bu. Di sekolah saya kan ada Mmm, guru penggerak juga di sini, ada yang mapel IPA, ada yang mapel apa itu ya, PPKN, agama. Alhamdulillah mhm. mereka support, welcome kalau misalnya terkendala, ada mau sharing atau mau apa untuk diskusi supaya refleksi gitu ya untuk perbaikan ke depan. Mereka siap Mereka gitu ya? siap membantu atau siap Mmm, meluangkan waktunya gitu Bu. mhm. Ya hebat sekali Bu Nia kan istilahnya lingkungan Bu Nia mendukung gitu ya. Oke Bu Iya. Nia, bagaimana gimana nih perasaan Bu Nia saat ini? Alhamdulillah Bu, setelah sharing sama Bu Yani kayaknya pas nih saya sharing sama Bu Yani. Jadi saya Heeh. merasa lega gitu Bu. Tadinya kan awalnya Mhm. mumet ya habis kelasnya, Iya iya iya, mhm. jadi agak Nah merasa heeh, kurang optimal gitu. oke oke. Terus, dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu Nia dapatkan gitu? Ya, yang saya dapatkan tadi awalnya kan saya bingung nih Bu, eee, Mhm, awal pembicaraan kita ya. Nah, saya tahulah apa yang harus saya kerjakan nanti. Saya yakin mhm, rencana aksi saya kalau setelah kita perbincangkan ini pasti dapat membantu saya mengatasi tugas-tugas saya yang selalu ada di apa Bu, di pembelajaran ke depan gitu Bu. mhm mhm. Jadi saya Terus harus, melaksanakan rencana saya ke depannya sesuai dengan, perencanaan pembelajaran yang lebih matang dan membuat pembelajaran yang lebih inovatif, supaya lebih ini Bu, lebih mantap pengelolaan kelasnya lagi gitu. okelah. Terima kasih ya Bu Yani. Oke, syukurlah ya, terima kasih sama-sama Ibu, alhamdulillah saya bisa membantu Bu Nia ya. Iya, Mudah-mudahan Bu Nia menemukan solusinya. oke Oke Ibu, Bu Nia. sampai itu juga Ibu juga, saya doakan semoga selalu sehat. Amin. Kita tetap bisa menjadi partner yang baik ya Bu Nia ya. Iya, heeh, baik Bu. Jadi kalau misalnya saya besok ini bisa coaching lagi dengan Ibu, bersedia ya Bu? Insya Allah ya. Oke, Oke baik lah Bu Bu. Nia. Terima kasih ya Bu untuk semua, Iya, eee sama heeh, sama-sama Bu Nia. Oke. oke Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.